Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai persamaan keadaan, khususnya persamaan gas ideal. Ada banyak persamaan keadaan, antara lain Betti-Bridgman, Van der Waals. Kemudian juga nanti kita ada persamaan keadaan menggunakan faktor kompresibilitas. Untuk kali ini kita akan membahas persamaan gas ideal. Apa itu persamaan gas? Yang dimaksud dengan persamaan keadaan adalah suatu persamaan yang mengatur hubungan antar properti, tekanan, temperatur, dan volume jenis suatu zat. Persamaan keadaan ini populer dengan istilah equation of state. Seperti saya sampaikan tadi, ada banyak persamaan keadaan. Salah satunya adalah persamaan gas ideal yang dinyatakan dengan PV sama dengan R kali T. Nah, P ini apa? P ini adalah tekanan yang dinyatakan dalam skala absolut ya. Tekanan absolut, bukan tekanan terukur. Jadi kalau Anda mempunyai sebuah pengukur tekanan, maka biasanya pengukur tekanan itu kan dikalibrasi dengan tekanan atmosfer ya. Jadi nanti ketika Anda mengukur tekanan suatu ruang, maka tekanan absolutnya harus Anda tambahkan tekanan udara luar ya, tekanan atmosfer. Jadi tekanan absolut sama dengan tekanan terukur ditambah tekanan atmosfer, kecuali tekanannya tekanan vakum. Nanti kalau absolutnya ya tekanan atmosfer dikurangi P vakum. Kemudian V ini adalah volume jenis. Kemudian R adalah konstanta gas. Nah, konstanta gas itu diperoleh dari RU per M. R adalah konstanta gas, RU adalah konstanta gas umum, dan M adalah molar mass, massa molekul dari masing-masing zat. Nah, konstanta gas universal atau gas umum itu besarnya adalah 8,314 kJ per K mol K. Maka kemudian kalau kita mau menggunakan persamaan gas ideal tersebut, maka kita sesuaikan dengan gasnya apa. Nah, misalnya udara, maka dengan udara R-nya dihitung dari RU per M, didapatkan 287 Joule per kilogram K. Perhatikan di sini satuannya Joule. Ya, satuannya Joule. Maka ketika nanti kita menerapkan di dalam persamaan gas ideal PV sama dengan RT, ini juga harus disesuaikan. Kita lihat T-nya adalah temperatur absolut ya, temperatur absolut. Jadi kalau temperatur absolut itu dalam sistem SI adalah Kelvin dan dalam sistem British adalah Rankine. Jadi harus dikonversi nanti dalam temperatur absolut. Maka kemudian kita yang perlu diperhatikan adalah satuannya.
P satuannya apa, V satuannya apa, R satuannya apa, T satuannya apa, supaya sesuai. Kalau volume jenisnya dalam SI, meter kubik per kilogram, R-nya kilojoule per kilogram K, ini tadi joule, maka kalau jadi kilojoule ya dikonversi menjadi 0,287 kilojoule per kilogram K. Nah, T-nya dalam K, R-nya dalam kilojoule per kilogram K, V-nya dalam meter kubik per kilogram, maka P-nya nanti harus dilihat dalam apa. Ya, P-nya dalam kPa. Kalau R-nya dalam joule, P-nya dalam PA. Jadi disesuaikan dengan satuannya. Jadi di sini V-nya volume jenis meter kubik per kilogram, R-nya kalau pakai kilojoule per kilogram K, T-nya K, maka P-nya kPa. Kita akan gunakan itu di dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan gas. Gas yang dianggap sebagai gas ideal. Ya, apa itu gas yang dianggap sebagai gas ideal? Ya, semua gas yang mengikuti perilakunya mengikuti persamaan gas ideal ini. Hampir semua gas real itu bisa dianggap sebagai gas ideal. Nah, persamaan gas ideal PV sama dengan RT ini bisa juga kita ungkapkan dalam bentuk lain dengan variabel yang lain, yaitu berdasarkan hubungan antar variabel tersebut. Misal, kita tahu bahwa volume itu adalah massa kali volume jenis. Maka kalau kemudian ruas kiri ini kita kalikan dengan massa, kita akan ketemu M kali volume jenis, yaitu volume. Sehingga di sini PV. Maka yang di kanan juga dikalikan dengan M. Maka persamaannya menjadi PV sama dengan MRT. Tadi adalah PV sama dengan RT. Nah, kalau kita dengar penyebutannya memang sama-sama P kali V ya. Cuma di dalam penulisan itu terlihat dari simbolnya V kecil dan V besar. Jadi kalau V kecil itu mewakili adalah volume jenis dan V besar adalah volume. Jadi sama penggunaannya semua dalam skala absolut, tekanan absolut dan temperatur absolut. Kita juga punya hubungan di sini ada MR, M kali R. R-nya adalah, kalau tadi kita sudah peroleh, R itu adalah RU per molar mass. Lalu juga kita punya hubungan M itu sama dengan M kali N. Molar mass ya, M, dan N adalah jumlah molekul. Maka kalau ini kita substitusikan ke dalam perkalian M kali R tadi, ya, kita akan dapatkan PV sama dengan, nah, M kali R-nya adalah M kali N, ya, M kali N dikali RU per M, sehingga akan kita dapatkan N kali RU. Jadi M kali R sama dengan N kali RU, sehingga PV sama dengan NRUT. Kapan digunakan? Ya tergantung apa yang diketahui dari soal. Anda bisa menggunakan PV sama dengan RT, bisa menggunakan PV sama dengan MRT, Anda juga bisa menggunakan PV sama dengan N kali RU kali T. Yang penting untuk diingat kembali adalah tekanan dan temperatur dalam
skala absolut, lalu yang lain ya menyesuaikan dengan zatnya. Misalnya kalau pakai PV sama dengan NRUT, maka N-nya itu sesuai dengan gasnya apa. Kalau Anda pakai PV sama dengan MRT, maka R-nya adalah menyesuaikan gasnya apa. Jadi yang teliti di dalam penggunaan persamaan keadaan ini. Yang sering saya temui adalah kekeliruan dalam menggunakan skala suhu maupun tekanan. Jadi kadang masih suhunya pakai Celcius dan tekanannya belum tekanan absolut. Itu yang sering saya lihat beberapa kesalahannya. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan persamaan keadaan ini di dalam menyelesaikan persoalan yang terkait dengan gas. Misalnya nanti udara, hidrogen, helium, dan lain sebagainya. Ini semua gas real itu bisa dianggap sebagai gas ideal ya. Baik, kita langsung saja. Ada sebuah persoalan. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah mobil digunakan untuk perjalanan antar kota. Sebelum berangkat, tekanan ban ketika diukur menunjukkan 250 kPa dan setelah perjalanan menunjukkan 270 kPa. Hitung temperatur udara dalam ban setelah perjalanan. Jika sebelum perjalanan temperaturnya 25 derajat Celcius. Anggaplah volume ban konstan dan tekanan udara luar 100 kPa. Nah, maka dari soal ini yang akan kita lakukan adalah kita kerjakan dengan sistematika yang baik yang sudah kita pelajari. Apa? Yaitu kita menyatakan persoalannya apa, itu harus kita nyatakan nanti, dan ada skema atau gambar atau sketsa dari persoalan tersebut supaya memudahkan kita untuk membayangkan, untuk menalar sebuah ban ya. Ini kalau kita lihat di sini kasusnya adalah ban. Maka kita bisa gambarkan ban. Ban ini digunakan untuk perjalanan, berarti ada titik awal, ada titik tujuan. Maka kita bisa menggambarkan ya ban itu juga ban pada kondisi awal. Kita tidak perlu menggambar dengan bagus. Misalnya cukup sketsa seperti ini. Kondisi pertama ketika mau berangkat. Saya beri 1. Nah, kemudian saya namai yang ketika sampai itu 2. Nah, ban awal, ban ketika akhir perjalanan. Ini kan skemanya. Kemudian kita harus tuliskan list properti yang diketahui. Nah, properti yang diketahui apa, sistemnya apa, itu harus kita jelaskan. Nah, tekanan kalau kita baca pada kalimat kedua, sebelum berangkat tekanan ban ketika diukur menunjukkan 250 kPa. Maka ini harus kita tuliskan. Apa yang dituliskan? Simbolnya apa? P. P apa? P pengukuran, bukan P absolut. Maka kita tuliskan saja P gauge ya. P pengukuran. P gauge. Berapa P gauge? 250 kPa. P gauge P1 ya, P gauge 1. Nah, kondisi awal. Setelah perjalanan menunjukkan 270 kPa, maka kita juga bisa tuliskan P gauge yang kedua 270 kPa.
Hitung temperatur udara, berarti sistemnya adalah udara. Hitung temperatur udara dalam ban mobil setelah perjalanan jika sebelum perjalanan temperaturnya 25 derajat Celcius. Maka T awal itu adalah 25 derajat Celcius dan T akhir itu yang ditanyakan. Jadi problem statementnya sebetulnya adalah di sini. Ya, bagaimana kita menentukan T akhir, itulah permasalahannya. Kemudian anggap volume ban konstan dan tekanan atmosfer 100 kPa. Volume berarti kita berikan simbol V, V1, lalu ada V2 di sini dengan V2 sama dengan V1 karena diminta konstan. Lalu anggap volume ban konstan dan tekanan atmosfer 100 kPa. Berarti di sini kita bisa mengatakan PATM adalah 100 kPa. Sudah kita tuliskan apa yang diketahui, sudah kita list di situ, ada kondisi awal, kondisi akhir. Lalu bagaimana penyelesaian selanjutnya? Sesuai sistematika yang kita pahami, setelah kita menggambar ini, setelah kita menuliskan properti yang diketahui, kita harus melihat proses khususnya apa, bisa menyatakan asumsinya apa. Proses khusus sudah dinyatakan dengan jelas tadi, V2 sama dengan V1. Ya, anggap volume ban konstan. Lalu apalagi yang bisa kita asumsikan? Nah, di sini yang penting juga adalah asumsi udara adalah gas ideal. Kenapa kita harus nyatakan? Ya, kalau kita tidak menyatakan udara gas ideal, kita tidak bisa menggunakan persamaan gas ideal. Jadi asumsi ini valid ya. Udara adalah gas ideal. Udara adalah gas ideal. Maka nanti kita bisa menggunakan persamaan gas ideal. Yang mana? Terserah nanti yang sesuai. Apakah PV sama dengan RT atau PV sama dengan MRT. Kita akan lihat berdasarkan apa yang kita ketahui. Kemudian asumsi lain apa lagi? Dalam realita kalau kita menggunakan ban itu kadang bocor ya bannya. Nah, sekarang kita harus mengasumsikan bannya bocor atau tidak. Kalau bocor berarti ada massa yang keluar. Nah, tentu kita kalau mengasumsikan bocor harus mengasumsikan lagi massa yang keluar berapa. Maka yang lebih baik adalah Anda asumsikan ini adalah asumsi berikutnya ya, sistemnya itu tertutup. Jadi tidak ada kebocoran ban. Kita anggap sistemnya tertutup. Apa artinya sistem tertutup? Anda ingat kembali lah. Sistem tertutup adalah tidak ada massa masuk ataupun keluar sistem. Artinya apa? Artinya adalah di sini massa konstan. Tidak ada massa masuk ataupun keluar sistem. Berarti dengan asumsi sistem tertutup ini prosesnya berlangsung dengan massa konstan. Selain massa konstan, kita tadi juga punya volume konstan. Kalau massa konstan, volume konstan, maka kita bisa mencari hubungan yang ada antara massa dan volume. Yaitu ketika kita punya V per M, ini adalah volume jenis. Maka di sini sebetulnya kita bisa menggunakan persamaan PV sama dengan MRT, juga bisa menggunakan persamaan PV kecil sama dengan RT. Karena ada hubungan V sama dengan V besar dibagi massa, volume dibagi
massa. Nah, tinggal nanti kita mau gunakan yang mana terserah saja. Nah, setelah kita tulis asumsi, maka harus kita ungkapkan persamaan yang akan kita gunakan. Persamaan yang akan kita gunakan apa? Oke. Kondisi 1 ya, berarti kita gunakan P1 V1 sama dengan R kali T1. Anda juga boleh menggunakan V sama dengan MRT ya tadi. Saya tuliskan aja biar kita bisa menggunakan P1 V1 sama dengan M1R kali T1. Boleh saja. T2 kita juga punya P2 V2 sama dengan R kali T2. Kalau di sini P2 V2 sama dengan M2 RT2. Nah, dari persamaan ini kita bisa gabungkan ini. Ini juga bisa kita gabungkan yang ini. P1 V1 dibagi P2 V2 yang atas dibagi yang bawah sama dengan P1 V1 itu RT1. P2 V2 R kali T2. Kita lihat R itu konstanta, berarti sama. Sekarang bagaimana V1 V2? V1 tadi adalah V per M. V-nya tetap, M-nya tetap, berarti V1 sama dengan V2. Kita bisa tuliskan persamaannya itu menjadi P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Dan yang dicari adalah T2, maka bisa kita eksplisitkan T2 adalah T1 kali P2 dibagi P1. Nanti itu yang pakai PV sama dengan MRT juga sama. P1 V1 dibagi P2 V2 sama dengan M1 RT1 dibagi M2 RT2. V1 dan V2 sama, M1 dan M2 sama, R-nya sama, maka juga akan muncul sama. P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Ini kan sama nih. Nah, sekarang ketika kita akan memasukkan angka-angka yang diketahui, kita harus menyesuaikan tadi. Kalau T dan P harus dalam absolut. Kita lihat tadi T1 berapa? 25 derajat Celcius. Ini dikonversi ke Kelvin. Ditambah 273 menjadi 298 K. Ingat ya, konversi dari Celcius ke Kelvin. Kemudian P1. P1 tadi berapa? 250 kPa tapi gauge, sehingga kalau absolut ditambah P atmosfer. Tadi P atmosfer 100. Ini juga sama, kita konversi menjadi 370 kPa. Nah, angka-angka inilah yang kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan ini. 298 kali P2 370 dibagi P1 350. Tinggal diselesaikan dengan kalkulator. Hasilnya adalah dalam Kelvin. Nanti bisa Anda konversi menjadi Celcius, boleh saja. Ya. Boleh saja. Kalau sudah selesai dikonversi lagi. Nah, itulah contoh penggunaan persamaan keadaan di dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Dalam kasus kita ini adalah ban dengan asumsi tidak bocor ya. Kalau bocor, maka Anda akan mengasumsikan panjang gitu ya. Nah, contoh pertama ini contoh yang sistemnya tertutup, jadi tidak ada aliran massa masuk dan keluar sistem. Kita akan melihat juga untuk yang kedua, ini adalah contoh soal yang ada massa masuk keluar sistem. Dalam hal ini ada massa yang keluar dari sistem ya. Ini berarti ini kita menggunakan asumsi sistem terbuka. Silakan ini
kerjakan. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Ya, kita nanti bisa bergabung di WA Group. Jadi pertanyaan melalui WA Group, tidak japri ya, supaya semuanya juga mengikuti. Silahkan mulai dikerjakan, dan sekali lagi kita akan bergabung di WA Group.